sesama cerdik harus maksimal di wawancara dan sosial kultural serta manajerialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian, calon ASN P3K? Sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu guru subscribe, like, dan bantu share. Semoga video ini banyak menyebarkan kebaikan, banyak yang terimbas. Alhamdulillah yang sudah ujian hari ini memuaskan semua nilainya. Bahkan ada yang mencapai sampai 570 ya. Kalau saya lihat di Facebook beredar paling tinggi 540. Sebelum kita lanjut, saya ingin infokan sedikit bahwa pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai tips trik menjawab soal manajerial dan sosiokultural, dan wawancara itu sudah saya upload sebelumnya ya. Ini terkait dengan banyaknya permintaan dari yang pesan ebook untuk dikasih juga tips trik manajerial dan sosiokultural, karena di ebook itu hanya berupa soal dan pembahasan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi otomatis yang 39 kisi-kisi cancel lagi dulu ya. Sabar ya Bapak Ibu. Insyaallah saya akan lanjut terus. Saya akan tiap hari upload. Kalau tembus 100 komentar untuk yang kemarin, yang 45 itu, saya akan lanjut terus ya. Saya tunda lagi FR PAI, padahal ada bocoran soal PAI dan guru kelas yang ingin saya bahas. Sebelum kita lanjut, saya ingin kasih lihat dulu ke teman-teman, ke subscriber, bahwa ini ada ebook. Bagi yang belum pesan, silahkan pesan ya. Insya Allah tidak akan salah belajar. Ini sudah lengkap semua, mulai dari guru kelas, PLB, TIK, ekonomi, PKN, PAI, matematika, bahasa Inggris, PAUD, PJOK ya. Kemudian ada juga biologi, fisika, kimia, prakarya, ada seni budaya, bahasa Indonesia, bimbingan konseling, sosiologi, sejarah, akuntansi, ada IPA, IPS, geografi, serta untuk khusus guru Kemenak ada akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI atau sejarah kebudayaan Islam, dan dapat bonus 1 Bapak Ibu. Ya, setiap saat pembelian ini itu dapat bonus 1. Ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru 2024. Jadi alhamdulillah yang masuk laporan-laporan yang sudah ujian itu sangat memuaskan. Ada kepuasan tersendiri dari dalam saat mereka bilang soalnya banyak masuk. Alhamdulillah. Kita langsung lihat ke pembahasan kita mengenai tips trik menjawab soal manajerial dan sosial kultural ya. Yang pertama kita bahas manajerial dulu ya. Ini di Kemenpan RB 348 ya. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri, dan orang lain ya. Yang terakhir ada mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi inilah kisi-kisi dari soal tes manajerial itu Bapak Ibu. Jadi jangan tidak keluar dari sini ya, ke 8 aspek ini. Kemudian seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 nomor. Kemudian seleksi kompetensi manajerial itu 20 nomor ya. Kemudian di sosial kultural ada 20 nomor, serta wawancara ada 10 butir soal ya. Selanjutnya kita lihat tips yang pertama, pahami keterkaitan kompetensi manajerial ya. Setiap
soal biasanya akan mengukur kompetensi yang tertera dalam kisi-kisi. Fokuskan perhatian pada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi tidak lepas dari 8 poin ini. Selanjutnya, pahami bahwa soal akan berhubungan dengan situasi atau tindakan sehari-hari yang membutuhkan penerapan nilai-nilai tersebut. Kita lihat contoh soalnya. Jadi, pengalaman yang lalu-lalu itu kenapa saya katakan mudah di manajerial, karena kita bisa lihat ya, ada keterangan di atasnya Bapak Ibu bahwa soal ini terkait dengan integritas, terkait dengan ini dan itu ya. Jadi enak untuk menentukan. Kalau dikasih integritas ya pilih yang paling integritas. Dikasih kerjasama pilih yang paling kerjasama. Dikasih komunikasi, kasih komunikasi yang paling bagus. Ini juga kasih hasil yang paling bagus. Pelayanan publik kasih pelayanan terbaik ya. Pengembangan diri ya, terus lanjutkan pengembangan diri dan orang lain yang terbaik ya. Mengelola perubahan itu saja, sangat mudah sebenarnya. Pak ambil kalau mengelola perubahan itu biasanya ditempatkan di situasi yang kurang disuka, kemudian bagaimana ya. Yang dibutuhkan biasanya adaptasi saja. Kemudian pengambilan keputusan, berikan keputusan yang efektif ya. Kalau ada masalah, itu saja Bapak, sekitaran ini saja. Jadi sangat mudah ya. Coba kita lihat soal yang pertama, kompetensi integritas ya, terkait dengan integritas. Jadi biasanya di manajerial itu ada keterangannya di atas, jadi kita bisa langsung kasih yang paling integritas ya. Manajerial, sosial kultural, wawancara. Usahakan kita ganti mode dari mode cerdas ke mode malaikat ya. Paling bijak, paling baik, paling integritas, paling bisa melayani ya. Oke, kita coba lihat soalnya. Anda menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan tahunan, seorang rekan kerja sengaja memanipulasi data agar terlihat lebih baik di mata pimpinan. Rekan tersebut meminta Anda untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Jika Anda melaporkan hal ini, kemungkinan besar rekan kerja tersebut akan mendapat sanksi. Tetapi jika tidak dilaporkan, tindakan ini dapat merusak kredibilitas tim di masa depan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan hal tersebut karena Anda tidak ingin menciptakan konflik di tempat kerja. B. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan agar dapat diambil tindakan yang sesuai. C. Berbicara langsung dengan rekan kerja dan meminta mereka memperbaiki data tersebut sebelum laporan diserahkan. D. Memberitahukan rekan tim lain agar mereka juga mengetahui tindakan rekan tersebut. Silahkan Bapak Ibu coba jawab dulu. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi 3. Berbicara langsung dengan rekan kerja dan meminta mereka memperbaiki data tersebut sebelum laporan diserahkan. Menjaga integritas dalam pekerjaan adalah hal yang sangat penting. Tindakan terbaik adalah mencoba memperbaiki masalah langsung dengan rekan kerja yang terlibat, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, dan memastikan laporan yang diserahkan tetap sesuai dengan nilai integritas organisasi. Ya, jadi kita kasih yang paling integritas Bapak Ibu. Itulah jawaban yang paling integritas. Opsi A, kita lihat dulu ya, opsi-opsinya Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu belajar mengeliminasi soal-soalnya. Jadi, manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu
sangat mudah menurut saya. Kita tinggal eliminasi jawaban negatif, semua jawaban yang kita anggap negatif, kemudian pilih yang paling positif. Ya, seperti itu saja ya. Manajerial, sosial, kultural, wawancara, pilih, eliminasi jawaban yang ada negatifnya, kemudian dari eliminasi itu kita pilih jawaban yang paling positif. Itu trik cepatnya. Kita bisa jawab ini tanpa melihat soal Bapak Ibu. Saya perlihatkan sebentar ya. Oke, ini ya. Opsi A, membiarkan hal tersebut karena Anda tidak ingin menciptakan konflik di tempat kerja. Nah, ini bagus, tapi sudah ada integritas di sini. Kalau kita pakai ini untuk menghindari konflik, berarti kita mengabaikan integritas, padahal di atas sudah ada integritas. Oke, jadi kurang bagus. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan agar dapat diambil tindakan yang sesuai. Nah, ini bisa dilakukan setelah opsi C ya. Jadi saya kasih ini opsi kedua tertinggi, saya kasih 3. Kemudian memberitahukan rekan tim lain agar mereka juga mengetahui tindakan rekan tersebut. Ini tidak ada pengaruhnya sama sekali ya terhadap integritas. Jadi ini saya anggap nilainya rendah. Jadi Bapak Ibu, bukan 5 ya. Maaf, saya kira ini SJT. Teknis ini 4. Jadi di manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu nilai paling tingginya adalah 4. Paling rendah 1, dan tidak menjawab nilainya 0 ya. Saya ulangi, paling tinggi 4, paling rendah 1, dan tidak menjawab nilainya 0. Sekarang saya akan kasih triknya lagi. Trik yang saya bilang tadi, eliminasi kata yang negatif ya. Eliminasi yang pilihan-pilihan yang mengandung kalimat negatif. Nah, ini negatif ya, mengabaikan, membiarkan. Di soal SJT juga ini tidak boleh dipakai. Jadi semuanya mirip-mirip sebenarnya Bapak Ibu. SJT, manajerial, sosiokultural tidaklah jauh beda. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan ini bisa dilakukan kalau ini tidak mempan ya. Memberitahukan rekan tim lain agar mereka juga mengetahui tindakan tersebut. Nah, kita sudah eliminasi yang satu saja ini, yang ada negatifnya di sini, karena ini lumayan bagus opsi-opsinya ya. Saya sengaja siapkan soal yang hot, jadi ketemu soal P3K nanti tidak kaget-kaget lagi, bahkan biasa-biasa saja melihat soal-soal yang panjang-panjang. Ini juga termasuk yang saya kurangi Bapak Ibu. Sebenarnya ada soal saya yang lebih panjang daripada ini, sampai penuh layar ini, tapi nanti stres duluan ya. Rata-rata begini aja panjangnya kalau kita ujian sesungguhnya ya. Baik, kita lanjut ke tips berikutnya. Tips berikutnya adalah fokus pada aspek praktis dan kompetensi. Dalam soal tentang kerjasama, misalnya, pilih jawaban yang menunjukkan kemampuan bekerja dalam tim, saling menghargai, dan berkolaborasi. Pada soal mengenai orientasi pada hasil, pilih jawaban yang menonjolkan tindakan yang terukur dan berfokus pada pencapaian tujuan ya. Itu kalau orientasi pada hasil. Kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada keterangan kerjasama. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Tim Anda diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah proyek penting dalam waktu yang terbatas. Salah satu anggota tim cenderung bekerja secara individu dan tidak melibatkan anggota lain dalam proses pengambilan keputusan, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam tim. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? A. Membiarkan anggota tim tersebut bekerja sendiri agar tidak memperlambat proses proyek. B. Mengadakan diskusi bersama tim untuk menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.
C. Melaporkan perilaku anggota tim tersebut kepada atasan agar mendapatkan teguran. D. Meminta anggota tim lain untuk tidak terlalu mempermasalahkan perilaku tersebut agar proyek tetap berjalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan dijawab dulu ya. Saya lupa tadi kasih triknya ya, kalau tidak lihat soal. Menjawab dengan tidak lihat soal. Nah, sebentar, mudah-mudahan saya ingat ya di sini. Banyak soal ya Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, masih banyak soal. Nah, ini kategori sedang ya. Bukan yang paling hot yang saya pakai. Kalau di ebook itu yang hot ya. Lebih hot daripada ini maksudnya. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci. Teman-teman P3 calon ASN sudah mengunci ya. Siapa tahu ada di luar formasi guru yang lihat ini. Bisa pakai ini untuk di luar formasi guru. Yaitu yang kedua, mengadakan diskusi bersama tim untuk menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan proyek. Pembahasan kolaborasi sangat penting dalam tim. Mengadakan diskusi untuk menjelaskan pentingnya kerjasama bisa membantu anggota tim memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Kita lihat opsi-opsinya. Kita pakai lagi trik yang tadi. Buang yang negatif, ambil paling positif. Ini membiarkan langsung kita buang ya. Kita harus berburu dengan waktu ya Bapak Ibu. Karena waktunya 130 menit untuk 135 soal ya. Jadi kurang dari 1 menit untuk satu nomor, termasuk teknisnya Bapak Ibu. Kecuali disabilitas itu 150 menit. Mengadakan diskusi. Nah, ini bagus ya. Inilah yang dapat poin 4 ya tadi. Si B. Melaporkan perilaku anggota tim tersebut pada atasan agar mendapat teguran. Nah, ini bagus juga. Kita simpan dulu. Meminta anggota tim lain untuk tidak terlalu mempermasalahkan perilaku tersebut agar proyek tetap berjalan. Oke, jadi saya yakin Bapak Ibu guru sudah bisa mengunci jawabannya. Kita lihat, dari ketiga opsi ini yang paling bagus adalah ini ya, yang terkait dengan kerjasama, berdiskusi, kemudian berkolaborasi, dan menyelesaikan proyek secara bersama-sama ya. Melaporkan anggota tim tersebut kepada atasan, ini yang paling bagus kedua ya, menurut saya, karena di sini sudah terjadi ketidakharmonisan. Yang bisa mengatur ini adalah atasan. Meminta anggota tim lain untuk tidak terlalu mempermasalahkan perilaku tersebut agar proyek tetap berjalan. Nah, ini tidak bisa dibiarkan ya. Mengambil keputusan sepihak, padahal kita ini setim. Jadi saya pastikan bahwa ini rendah nilainya Bapak Ibu. Oke. Kalau memang tidak tahu sama sekali jawabannya, klik saja, tutup mata baru klik saja supaya ada nilai 1 ya. Jangan biarkan kosong Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau kasih trik lagi untuk menjawab soal tanpa melihat ini. Nah, misalnya kita sudah buru-buru ya. Ini tidak saya sarankan jika waktu kita masih memadai Bapak Ibu, kecuali kepepet. Misalnya kita tidak lihat ini, kita coret saja ini. Membiarkan anggota tim, langsung kita bisa eliminasi membiarkan. Mengadakan diskusi bersama tim untuk menjelaskan, pilih jawaban yang paling bagus. Langsung cari jawaban yang paling bagus, kemudian klik dan tinggalkan setelah itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita langsung eliminasi, kemudian ambil yang paling positif. Nah, di sini kita tanpa melihat soal, tanpa membaca, kita bisa sangat jelas ya. Mengadakan diskusi, kemudian melaporkan perilaku anggota tim tersebut kepada atasan agar mendapat teguran. Jelas bunyinya lebih enak yang di atas ya, karena terkait kerjasama. Kita lihat di atas sini saja, baru kita ke sini. Kerjasama berarti dia maunya kolaborasi dan diskusi bersama.
Kemudian melaporkan ini kurang bagus, meminta anggota tim untuk tidak terlalu mempermasalahkan perilaku tersebut agar proyek tetap berjalan. Jelas bunyi yang poin 4 ini lebih enak dibanding poin yang D, ya. Enak-enaknya saja yang dicari. Jelas ya Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan lagi coba di sebelah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Oh ya, tips berikutnya. Sudah 3 tips ya di sini ya Bapak Ibu. Sudah 3 tips. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12.50 malam ya. Saking kejar tayangnya kita belajar Bapak Ibu. Alangkah ruginya saya kalau Bapak Ibu guru tidak lulus ya. Subscriber saya tidak lulus ya, atau dapat nilai rendah. Mudah-mudahan subscriber saya semua lulus dengan nilai memuaskan. Pelajari pertanyaan yang menilai perilaku. Jadi ada juga pertanyaan yang menilai perilaku. Beberapa soal akan menilai reaksi atau keputusan dalam situasi tertentu. Pahami bagaimana masing-masing kompetensi manajerial diterapkan dalam memilih tindakan yang paling tepat. Misalnya, pengambilan keputusan ya. Yang efektif adalah yang mempertimbangkan berbagai faktor dan memilih yang terbaik dalam kondisi terbatas. Coba kita lihat contoh soalnya terkait pengambilan keputusan. Jadi ini agak kurang soalnya sebenarnya Bapak Ibu. Saya hanya kasih tips triknya saja dalam menjawab manajerial dan sosial kultural. Tidak sempat karena banyak sekali di teknis yang kita bahas, dan kemarin sempat PPG juga sebelumnya. Jadi agak lambat saya ke P3K. Anda diminta memutuskan metode pelatihan baru untuk meningkatkan kompetensi pegawai di instansi Anda. Metode yang tersedia adalah metode online yang lebih cepat dan murah, atau metode tatap muka yang lebih efektif tetapi membutuhkan biaya lebih besar dan waktu lebih lama. Jika Anda memilih metode tatap muka, anggaran program lain harus dikurangi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memilih metode online karena lebih hemat dan memungkinkan lebih banyak pegawai yang mengikuti pelatihan. B. Memilih metode tatap muka karena hasil pelatihan lebih berkualitas meskipun membutuhkan pengorbanan anggaran. C. Menggunakan kombinasi metode online dan tatap muka untuk menyeimbangkan kebutuhan pelatihan dan anggaran. D. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menunda pelatihan hingga ada anggaran tambahan. Nah, ini agak hots ya. Soalnya agak hots Bapak Ibu. Meskipun tidak terlalu panjang, tapi dia opsi-opsinya ini agak susah dibedakan, yang poin keempat dan 1 ya. Oke, sekarang lagi hujan Bapak Ibu, sudah musim baratan. Kalau ada suara ribut mohon dimaklumi ya, daripada saya cancel lagi videonya, itu bakal lebih lama lagi untuk Bapak Ibu pelajari. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya, atau teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya adalah menyusun laporan dengan data tersedia sambil menjelaskan kepada atasan. Oh, salah ya Bapak Ibu. Kita jawab manual saja ya. Jadi jawaban terbaik ini efek buru-buru ya. Efek buru-buru Bapak Ibu, maaf. Menggunakan kombinasi metode online. Jadi saya sarankan, saya memilih opsi ini sebagai opsi yang memiliki poin tertinggi. Karena di sini dia agak dilema antara mengambil online atau offline. Di sini cepat dan murah, tapi lebih efektif dan biaya besar jika waktu lebih lama jika dia
metode tatap muka. Anggaran program lain harus dikurangi. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi sebaiknya kita kombinasikan saja. Ada yang online dan ada yang offline. Itu yang terbaik karena di sini ada juga anggaran yang kurang, yang akan dikurangi untuk program lain ya. Jadi ada yang harus dikorbankan. Kalau seperti ini tidak harus dikorbankan untuk program yang lain, Bapak Ibu. Oke, sepakat ya. Jadi tanpa melihat soal pun, misalnya pengambilan keputusan, kita ambil yang ini saja ya, yang kombinasi di sini. Karena di opsi lain dia satu-satu ya. Ada yang memilih metode online, ada yang memilih metode tatap muka. Kemudian ini yang terendah menurut saya, mengusulkan kepada pimpinan untuk menunda pelatihan. Ini menunda ya. Ini kurang bagus. Di SJT juga ini tidak bagus adanya kata menunda ini. Jadi kita bisa eliminasi ini. Oke. Nah, ini gabungan dari opsi A ke opsi B di sini. Jadi diambil dua-dua. Ini bisa tanpa lihat soal, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Usahakan kita dapat poin 4 terus ya. Apalagi yang sesama cerdik. Sesama cerdik harus ya. Harus maksimal di wawancara dan sosial kultural serta manajerialnya. Tips yang keempat adalah prioritaskan kompetensi yang lebih dominan dalam soal. Beberapa soal mungkin lebih menekankan pada satu atau dua kompetensi. Jika soal membahas mengelola perubahan, pastikan jawaban Anda berfokus pada fleksibilitas dan adaptasi terhadap situasi yang berubah. Nah, biasanya Bapak Ibu ada dua kompetensi dalam satu soal. Kebanyakan ya, kebanyakan yang keluar. Makanya ini saya kasih dua soal untuk yang seperti ini ya. Karena kita harus lanjut lagi ke sosial kultural Bapak Ibu. Kita agak buru-buru. Maaf kalau ada suara hujan ya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu Bapak Ibu. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini mengelola perubahan dan komunikasi. Ada dua kompetensi di sini yang akan dinilai. Instansi tempat Anda bekerja sedang menerapkan sistem baru untuk meningkatkan efisiensi kerja. Namun, beberapa rekan kerja Anda merasa kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini dan mengeluhkan sistem baru tersebut. Apa langkah yang akan Anda ambil? A. Membiarkan rekan kerja menghadapi masalah sendiri, karena setiap orang harus mampu beradaptasi dengan perubahan. B. Mencoba memahami keluhan rekan kerja, membantu mereka mempelajari sistem baru, dan menjelaskan manfaatnya bagi pekerjaan. C. Mengusulkan kepada atasan untuk menunda penerapan sistem baru hingga seluruh tim merasa siap. D. Menyarankan rekan kerja untuk mengikuti pelatihan tambahan tanpa terlibat lebih jauh. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya dengan menggunakan tombol pause-nya ya. Nah, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi 2 ya, atau opsi B. Mencoba memahami keluhan kerja, membantu mempelajari sistem baru, dan menjelaskan manfaatnya bagi pekerjaan. Jawaban ini menunjukkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kemampuan mengelola perubahan. Jadi di sini ada 3 kompetensi langsung. Biasanya soalnya rata-rata seperti ini Bapak Ibu. Lebih dari 1 kompetensi. Anda mendukung rekan kerja dalam menghadapi perubahan sambil memastikan sistem baru dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B. Nah, kita pakai trik yang tadi, mengeliminasi kata
mengeliminasi opsi yang negatif dan memilih opsi yang paling positif ya. Ini sudah ada kata membiarkan, langsung kita eliminasi, pasti rendah nilainya. Kemudian kita lihat opsi B, langsung kita simpan, agak bagus ya. Kemudian mengusulkan kepada atasan untuk menunda penerapan sistem baru hingga seluruh tim merasa siap. Ada kata menunda. Ini pastikan saja bahwa ada poin rendah di situ ya, bau-bau poin rendah. Jadi langsung saja dieliminasi Bapak Ibu. Kemudian menyarankan rekan kerja untuk mengikuti pelatihan tambahan tanpa terlibat lebih jauh. Nah ini masuk di mengelola perubahan, tapi komunikasinya tidak masuk ya. Masuk juga menyarankannya. Ini masuk komunikasi, masuk di mengelola perubahan, tapi ini lebih enak ya dibanding opsi D. Jadi 2 tereliminasi, kita ambil 2 positif, dan yang paling positif adalah opsi B ya. Nah ini bisa jadi nilainya 3. Nah sekarang trik yang kedua, tanpa melihat soal, trik saya ya. Jadi tidak ada YouTuber yang saya ikuti. Ini trik murni dari saya Bapak Ibu, pengalaman menjawab soal saya. Anggaplah tidak ada soal ini, kita tidak perlu lihat ini, kita langsung lihat ini saja. Kalaupun tidak ada ini masih bisa Bapak Ibu. Walaupun tidak ada ini keterangannya, tapi biasanya di soal ada. Kalaupun tahun ini tidak ada, tidak masalah. Kita langsung lihat saja seperti ini. Kita gunakan yang tadi juga ya, lanjutan ambil yang eliminasi yang negatif dan ambil yang paling positif. Ini langsung kita coret saja. Langsung kita simpan, kemudian langsung ke opsi ya. Tidak baca ini, tidak baca soalnya. Ingat tidak baca soalnya. Ini kita langsung coret, kemudian kita simpan ini, kemudian mengusulkan kepada atasan untuk menunda, ada kata menunda, langsung juga kita coret. Kemudian menyarankan, nah ini kita simpan juga. Kemudian setelah itu kita bandingkan antara opsi B dengan opsi D. Setelah kita lihat ternyata lebih enak di opsi B, kita ambil di opsi B ya. Jadilah malaikat dulu ya, malaikat sementara. Itu istilah saya ya, malaikat sementara, paling sempurna, paling enak, paling bisa membantu, paling mendengar keluhan, paling mampu menjelaskan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke? Paham ya? Jadi tidak membaca soal bisa, tapi saya sarankan jangan dilakukan kalau tidak mepet dengan waktu atau tidak keburu waktu ya. Mudah-mudahan difaham Bapak Ibu. Saya berharap tidak ada suara hujan masuk ya. Ini saya maksimalkan suara saya Bapak Ibu di tengah malam gelap gulita ini. Jam 1 sekarang lewat ya. Nah, ini ada lagi kerjasama dan pelayanan publik. Nah, biasanya yang umum keluar adalah 2 kompetensi secara langsung. Anda bekerja di sebuah instansi pelayanan publik, salah satu rekan kerja Anda secara tidak sengaja memberikan informasi yang salah kepada seorang pelanggan, yang menyebabkan pelanggan tersebut merasa dirugikan. Pelanggan itu datang kembali untuk mengadukan masalahnya dengan nada marah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada pelanggan bahwa kesalahan tersebut bukan tanggung jawab Anda dan meminta untuk langsung berbicara dengan rekan kerja yang bersangkutan. B. Mencoba menenangkan pelanggan dengan meminta maaf atas kesalahan tersebut dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah. C. Meminta pelanggan menunggu hingga rekan kerja yang bersangkutan tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut. D. Mengabaikan pelanggan dan tetap lanjutkan tugas Anda yang lain karena bukan Anda yang membuat kesalahan. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini nanti bisa jadi digabung kerjasama komunikasi, pelayanan publik, komunikasi, atau kerjasama komunikasi dan pelayanan publik. Ini terkait juga dengan komunikasi sebenarnya Bapak Ibu.
Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi kedua, mencoba menenangkan pelanggan dengan meminta maaf atas kesalahan tersebut dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Jawaban ini menunjukkan kemampuan kerjasama, pelayanan publik yang baik, dan orientasi pada hasil. Nah, dia juga bahkan masuk di orientasi pada hasil ya. Anda bertanggung jawab untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan meskipun bukan Anda yang membuat kesalahan, karena Anda adalah bagian dari tim pelayanan publik itu sendiri. Nah, ini 3 kompetensi sebenarnya di sini, bahkan 4 terkait dengan komunikasi juga bisa ya. Kita lihat opsinya satu-satu. Kita pakai trik saya yang eliminasi pilihan yang agak cenderung negatif dan ambil yang paling positif. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau kita belajar eliminasi ya, saya sengaja perlihatkan opsi seperti ini biar Bapak Ibu Guru belajar juga nanti mengeliminasi. Pokoknya yang belajar di sini langsung ingat saya nanti pada saat ujian, pasti. Menjelaskan kepada pelanggan bahwa kesalahan tersebut bukan tanggung jawab Anda dan memintanya untuk langsung berbicara dengan rekan kerja yang bersangkutan. Simpan, ini agak enak sebenarnya didengar ya, tapi kurang bagus untuk di bagian kerjasamanya. Ini berarti nafsi-nafsi kalau seperti ini. Bukan urusan saya, urusan rekan kerja saya. Tunggu dia datang. Ya. Opsi B, mencoba menenangkan pelanggan dengan meminta maaf atas kesalahan tersebut dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, inilah yang terbaik ya. Anggaplah kita simpan juga tadi ini. Meminta pelanggan menunggu hingga rekan kerja yang bersangkutan tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau pelayanan publik, usahakan yang terbaik ya. Jangan menyuruh mereka menunggu sampai temannya tidak pasti kapan tersedianya. Dan ini juga tidak bekerja sama ya, karena dianggap masalahnya temannya. Dia tidak anggap ini masalah bersama. Mengabaikan pelanggan dan tetap melanjutkan tugas Anda yang lain, bukan Anda yang membuat kesalahan. Nah, ini paling parah ya, mengabaikan. Tinggalkan saja. Kalau dapat mengabaikan langsung, tidak usah dibaca lagi untuk menghemat waktu Bapak Ibu. Langsung ditinggalkan saja ya. Jadi, seperti itu ya. Poin ini keempat dan ini ketiga misalnya ya. Kalau memang dipaksa memilih opsi ketiga. Kita sudah pakai tadi triknya, ada kata menunggu di pelayanan publik itu kurang enak dengan tidak adanya kepastian kapan dia tersedia, kemudian mengabaikan. Jadi kita sudah eliminasi ini, tinggal 2. Kita lihat yang mana di sini yang paling positif. Tentunya opsi B lebih positif dibanding opsi A, karena di sini dia menunjukkan kerjasama sebagai tim ya. Ini kan yang salah adalah rekan timnya, jelas tanggung jawab tim ya. Jadi dia langsung meminta maaf, bukan perorangan ya, di sini. Langsung dia meminta maaf meskipun secara pribadi bukan dia yang melakukan kesalahan itu ya, Bapak Ibu. Nah, bisa juga tanpa melihat soal, langsung kita ke opsi saja. Langsung kita eliminasi seperti tadi. Ini dieliminasi yang 2, baru kita tentukan yang paling bernilai positif. Langsung kita ambil opsi B. Ini sebenarnya bisa dilakukan kalau kita sudah banyak latihan soal. Tapi yakin saja Bapak Ibu, kalau nonton di sini pasti mudah paham, mudah menerapkan tips trik saya yang ini ya. Jadi tadi tipsnya ada 4, triknya ada 2. Tapi ampuh Bapak Ibu, sangat ampuh dipakai saat ujian. Coba saja nanti. Nah, sekarang kita beralih ke sosial kultural ya.
Jadi manajerial ini Kemempan ya, RB 348 ya, lanjutan dari yang tadi. Materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki satu, kepekaan terhadap keberagaman. Jadi ini garis besarnya kisi-kisi ini. Kemampuan berhubungan sosial ya. Kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati ya. Ini 4 ya, poin penting dalam yang perlu kita perhatikan dalam sosial kultural itu sendiri. Sudah saya bilang, kalau mahasiswa itu cukup pakai trik saya saja, berganti ke mode malaikat sementara, kemudian pakai trik yang tadi. Jadi trik yang tadi tanpa baca soal, mengeliminasi itu bisa dilakukan di manajerial, sosial kultural, dan wawancara Bapak Ibu. Baik, kita langsung lihat. Ini ada tips trik mengerjakan soal sosial kultural ya. Yang pertama, baca soal dengan cepat. Pastikan Anda memahami konteks dan apa yang diminta di dalam soal. Nah, seperti itu. Harus cepat sebenarnya memang, karena waktunya sangat sedikit ya Bapak Ibu. Tapi membaca cepat itu bagi yang tidak terlatih untuk mengerjakan soal, kurang berlatih membaca cepat, itu biasanya tidak menangkap konteksnya, tidak memahami konteks ya, tidak memahami apa sih sebenarnya kasus itu di soal itu ya. Jadi tidak bisa memberikan solusi. Makanya harus lagi-lagi banyak berlatih soal. Fokus pada pilihan jawaban yang menunjukkan nilai-nilai humanis seperti menghargai perbedaan, kerjasama, persatuan, dan empati. Yang ketiga, hindari jawaban yang terkesan diskriminatif atau terlalu fokus pada satu kelompok saja ya. Usahakan ini diperhatikan Bapak Ibu. Sambil pakai trik saya tadi. Kita masuk ke contoh yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman. Saya tidak ingat, lama saya tidak bahas sosial kultural ya Bapak Ibu. Saya sudah tidak ingat apakah ada keterangan seperti manajerial di sini ya. Bagi yang sudah ujian, kasih saya bocoran ya. Untuk subscriber saya yang sudah ujian, apakah ada keterangan di sini untuk sosial kultural atau tidak? Kalau manajerial sangat jelas ada ya, yang lalu-lalu. Kita langsung masuk ke soalnya. Di sekolah Anda terdapat banyak siswa dari latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Suatu hari, seorang siswa baru merasa terisolasi. Nah, ada seorang siswa baru merasa terisolasi karena perbedaan latar belakang budayanya. Apa yang Anda lakukan sebagai guru untuk membantu siswa tersebut? A. Mengabaikan perasaan siswa tersebut karena hal itu adalah masalah pribadi. B. Mengajak siswa tersebut untuk bergabung dalam kegiatan kelompok dan mengenalkan nilai-nilai keberagaman di kelas. C. Menyuruh siswa lain untuk menjauh dari siswa yang berbeda latar belakang budaya. D. Memberikan peringatan kepada siswa lain untuk tidak membedakan latar belakang budaya. Nah, kalau Bapak Ibu gunakan tips trik saya tadi, bisa ya. Kalau mau pakai tips yang umum-umum ini, yang juga ampuh, tapi ini perlu latihan yang banyak kalau pakai tips trik yang ini ya. Ini singkat saja sebenarnya, bisa dikuasai ini Bapak Ibu.
Tapi kalau trik asli saya itu bisa kita langsung jawab dengan cepat ya. Nah, ini kan kita sudah pahami soal ceritanya, kita sudah baca dengan cepat, dan kita memahami konteksnya apa. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jawaban terbaiknya adalah opsi B, mengajak siswa untuk bergabung dalam kegiatan kelompok dan mengenalkan nilai-nilai keberagaman adalah tindakan yang memperlihatkan kepekaan terhadap keberagaman ya. Inklusif ini ya. Ini juga dapat membantu siswa tersebut merasa diterima dan membangun kebersamaan di antara teman-temannya. Pilihan lain kurang mencerminkan tindakan yang inklusif atau malah mengarah pada pemisahan ya. Ini dia inklusif. Oke. Kita pakai trik saya ya. Yang pertama, mengeliminasi dan mengambil yang paling positif. Mengabaikan langsung kita coret, kita berburu dengan waktu. Mengajak siswa kita simpan misalnya, kita simpan untuk poin 4. Menyuruh siswa lain untuk menjauh. Nah, ini sudah ada menjauh dari siswa yang berbeda latar belakang, ini sudah negatif ya. Kita langsung eliminasi juga. Kita tinggalkan ini. Memberikan peringatan kepada siswa lain untuk tidak membedakan latar belakang budaya. Ini kita simpan juga agak bagus. Jadi tinggal kita adu saja antara opsi D dan opsi B. Sangat mudah ya untuk manajerial sosiokultural karena opsinya hanya 4 Bapak Ibu. Sangat mudah mengadu yang positif terbaik ya. Jadi yang paling bagus adalah yang ini. Dia inklusif ya. Kalau ini masih sebatas di peringatan saja. Oke, jelas di opsi B lebih positif daripada di opsi D. Saya yakin sampai di sini Bapak Ibu guru sudah bisa langsung ujian besok ya. Lanjut soal kedua, kemampuan berhubungan sosial. Saya lupa tadi bahas yang tanpa melihat soal ya. Nanti di sini ya. Anda diminta untuk memimpin sebuah proyek kelompok yang melibatkan siswa dengan berbagai latar belakang. Beberapa anggota kelompok memiliki kesulitan berkomunikasi karena perbedaan cara berpikir. Apa yang harus Anda lakukan? A. Meninggalkan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. B. Membantu mereka memahami perbedaan tersebut dan memberikan ruang untuk diskusi bersama. C. Menyelesaikan masalah tersebut sendiri dan memberi mereka instruksi langsung. D. Menyuruh anggota kelompok yang lebih dominan untuk mengambil alih pekerjaan. Baik, silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Hujannya makin keras ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya pendengaran Bapak Ibu guru. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah jawab. Kita percepat saja. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B, membantu siswa memahami perbedaan cara berpikir dan memberikan ruang diskusi bersama, mencerminkan kemampuan untuk berhubungan sosial dengan baik. Tindakan ini dapat membantu meningkatkan komunikasi dan bekerja sama antara kelompok, serta memupuk rasa saling menghargai. Pilihan yang lainnya tidak mendukung kerja tim atau cenderung tidak memedulikan perbedaan. Nah, dari sini sebenarnya tanpa melihat soal pun kita bisa menjawabnya. Jelas-jelas di sini yang terbaik di opsi keempat opsi ini bisa kita langsung tentukan opsi terbaik adalah opsi 4. Tapi kita eliminasi saja satu-satu untuk lebih meyakinkan ya. Meninggalkan mereka untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, ini meninggalkan, ada kata meninggalkan, ini jelas dia tidak bagus. Nah, ini kita simpan, menyelesaikan masalah tersebut sendiri dan memberi mereka instruksi langsung. Nah, ini kita simpan juga. Menyuruh anggota kelompok yang lebih dominan untuk mengambil alih pekerjaan. Nah, ini tidak inklusif. Ini seperti membedakan ya Bapak Ibu. Ada kata kelompok dominan dan mengambil alih. Itu dianggap negatif. Sekarang tinggal 2, menyelesaikan masalah tersebut sendiri dan memberi mereka instruksi langsung. Itu sebenarnya bagus juga. Tapi kalau mau dibandingkan, sekarang kita head to head antara opsi C dengan opsi B. Yang terbaik tentunya adalah opsi B ya.
Ini tanpa melihat soal ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tanpa melihat soal bisa dilakukan kalau kita sudah diburu oleh waktu ya Bapak Ibu. Paling bagus kalau kita tahu masalahnya, lihat soal baru kasih solusinya. Baik, kita lanjut ke soal berikut terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Di kelas Anda terjadi perdebatan sengit antara dua kelompok siswa yang memiliki pendapat berbeda mengenai suatu isu. Bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut? A. Mengambil sisi salah satu kelompok dan membiarkan yang lain merasa tidak dihargai. B. Menganjurkan kedua kelompok untuk berdiskusi dengan kepala dingin dan mencari solusi bersama. C. Membiarkan mereka menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. D. Menyuruh kedua kelompok untuk mengalah dan tidak melanjutkan perdebatan. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Dari pengalaman manajerial sampai ke sini, saya yakin Bapak Ibu guru langsung set bisa menentukan pilihan terbaiknya. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya Bapak Ibu. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B ya. Menganjurkan kedua kelompok untuk berdiskusi dengan kepala dingin dan mencari solusi bersama, mencerminkan kepekaan terhadap pentingnya persatuan dalam situasi yang berbeda pendapat. Dialog dan pemahaman bersama sangat penting untuk menjaga persatuan dan keharmonisan. Pilihan lainnya kurang menumbuhkan sikap saling menghargai dan berdialog ya. Nah, ini tidak ada dialog. Tapi ini bisa ya. Bisa kita kasih nilai 3. Kita latihan eliminasi lagi ya. Mengambil sisi lain salah satu kelompok dan membiarkan. Ada kata membiarkan. Saya sudah bilang kemarin dari SJT, teknis yang saya bahas sampai hari ini. Sampai wawancara, manajerial, sosiokultural. Dimanapun ini berada. Mau di awal, mau di tengah. Ini langsung dieliminasi saja. Kemudian kita simpan opsi B. Langsung kita ke opsi C, membiarkan lagi. Langsung kita eliminasi saja untuk menghemat waktu ya. Ini cara cepat, trik cepat menjawab soal jika diburu waktu. Dan saya yakin trik ini ampuh ya. Ini berbisa. Menyuruh kedua kelompok kita simpan. Sekarang kita head to head opsi D dan opsi B. Nah, sudah sangat jelas bahwa opsi B itu lebih positif dibanding opsi D, Bapak Ibu. Inilah yang paling positif. Eliminasi yang negatif dan ambil yang paling positif. Tanpa melihat soal, trik kedua yang tanpa melihat soal juga menggunakan teknik ini. Teknik eliminasi yang negatif dan ambil yang paling positif. Tidak usah baca soal lagi. Tapi tidak disarankan kalau kita masih punya waktu ya. Sebaiknya tahu dulu masalahnya biar lebih enak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya terkait dengan empati. Seorang teman Anda sedang mengalami kesulitan pribadi yang mempengaruhi konsentrasinya dalam belajar. Bagaimana Anda menunjukkan empati terhadap teman tersebut? A. Mengabaikan masalah teman Anda dan tetap fokus pada tugas pribadi Anda. B. Menawarkan bantuan dan mendengarkan keluhan teman Anda dengan penuh perhatian. C. Memberitahu teman Anda bahwa mereka harus belajar untuk mengatasi masalah mereka sendiri. D. Memberi nasihat secara langsung tanpa mengetahui situasi secara mendalam. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Sangat jelas ya. Oke, jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B. Memberikan bantuan dan mendengarkan keluhan teman dengan penuh perhatian adalah bentuk empati yang baik. Anda menunjukkan kepedulian terhadap perasaan dan kesulitan teman Anda tanpa menghakimi. Pilihan lainnya kurang menunjukkan sikap empati karena mengabaikan perasaan teman atau memberikan nasihat tanpa benar-benar memahami situasi mereka. Nah,
kita latihan trik eliminasi lagi. Tipsnya sudah ada 4 di depan ya. Jadi diperhatikan juga itu Bapak Ibu. Sangat bagus ya. Sama dengan manajerial tadi. Ini trik ampuh saya ini. Mengabaikan masalah, langsung ditinggalkan, dicoret. Anggaplah kita sudah paham ini soalnya. Menawarkan bantuan dan mendengarkan keluhan teman, kita simpan, agak bagus, positif ya. Memberitahu teman Anda bahwa mereka harus belajar untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Nah, ini tidak ada pesan empati di sini. Nah, kemudian memberi nasihat secara langsung tanpa mengetahui situasi secara mendalam. Nah, ini juga kurang bagus, tapi setidaknya ada bagusnya sedikit karena memberi nasihat ya secara langsung. Nah, cuman kekurangannya dia tidak tahu situasinya seperti apa, langsung gas memberi nasihat. Kalau mau diadu lagi, jelas opsi B paling positif Bapak Ibu. Atau bisa kita langsung pilih opsi B saja. Nah, begitu ya. Kalau mau dijawab langsung juga bisa ya. Tinggal gunakan trik saya yang tadi, eliminasi yang negatif dan ambil yang paling positif. Jelas yang paling positif adalah opsi B. Nah, saya anggap masalah manajerial, sosial, kultural, dan wawancara sudah selesai Bapak Ibu. Saya yakin dengan ini Bapak Ibu punya modal lebih bagus. Penonton saya yang belajar ini, saya garansi punya modal lebih bagus untuk mendapat nilai tinggi di manajerial dan sosiokultural. Apalagi yang berserdik ya. Karena serdik lawan serdik yang menentukan mansoswan. Serdik lawan serdik yang menentukan adalah mansoswannya. Jadi yang kebetulan nonton video saya ini, saya yakin bisa menang di sini Bapak Ibu. Insyaallah. Amin. Bagi yang belum pesan e-booknya, silahkan pesan Bapak Ibu. Itu sangat bagus ya. Alhamdulillah sangat memuaskan sampai saat ini. Demikian. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi besok untuk teknisnya dan FR-nya. Demikian. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.